jeda, saudara, kami sempat bertanya kepada Pak Hari dari BMKG, apa yang kemudian bisa diantisipasi. Tanggal 22 sudah dikeluarkan rilis untuk daerah yang mungkin akan terjadi cuaca ekstrim, terutama hujan deras. Ya. Apa yang bisa diantisipasi dan daerah mana saja, Pak Hari? Diantisipasi yang pertama, apabila terjadi hujan, intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, lebih dari 3 jam. Perlu kewaspadaan daerah-daerah yang saat ini sudah jenuh kondisi tanahnya. Kondisi tanah jenuh itu ditandakan dengan apa? Dengan hujan setiap hari, di hujannya itu sudah bervariasi, variasinya itu cukup tinggi mulai dari sedang sampai lebat. Terutama daerah-daerah yang saat ini dilanda bencana. Meskipun dilanda bencana, di tetangganya itu nggak ada bencana, itu tanahnya juga sudah jenuh. Karakternya sama. Karakternya juga daerah pergerakan tanah yang cukup tinggi. Satu itu. Kalau seperti itu, himbauan kami antisipasi kewaspadaan, terutama daerah dataran rendah, daerah cekungan, sama daerah bantaran kali, waspada genangan dan banjir. Untuk dataran tinggi yang rentan terhadap pergerakan yang cukup tinggi berdasarkan data geologi, itu juga kewaspadaan longsor dan banjir bandang. Baik, lokasinya kita belum tahu. Kita langsung lihat saja, Pak Ari, saya mau mengajak Anda menuju ke peta kita. Di sini kita sudah ada, menurut data dari BMKG juga, ini mungkin bisa dijelaskan juga, ini adalah data real time. Ini berarti memang data-data yang ditampilkan di sini. Ini tampak, ini gambaran. Saat ini terjadi begitu ya? Ya, ini citra satelit cuaca, kondisi real pagi ini. Pagi ini. Di beberapa wilayah sudah tampak warna-warna yang merah dan putih. Bisa dijelaskan, Pak, ini warna apa? Warna ini menandakan bahwa tingkat awannya cukup tebal dan kandungan airnya cukup banyak. Dan biasanya yang seperti putih ini sudah terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Berarti kalau di sini bisa dikatakan ini di luar Indonesia ya? Di luar Indonesia. Ini lebih mendekat lagi. Mendekat lagi. Kalau Sumatera ini sini. Ya, ini Sumatera. Sumatera di sekitar Riau. Sekitar Jambi, Jambi, pesisir barat, pesisir timur Jambi, terus untuk Sumatera Utara juga sedikit dari Aceh ya. Aceh, terus ini di wilayah Kalimantan Timur juga masuk, terus nanti di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Papua tampaknya memang, ya. Papua memang kita indikasikan cukup besar, cuma karena daerah pegunungan, terus tidak ada masyarakat yang cukup banyak tinggal, pemukiman, maka tidak cukup signifikan yang dilihat. Biasanya yang terdampak itu banyaknya pemukiman dan padat penduduk, seperti itu. Kepadatan penduduk, karena kita ya tentu saja pada saat bencana itu juga intensitasnya kita lihat seberapa korban jiwa manusianya, berdampak pada kehidupan manusianya. Nah, kita mau perhatikan yang di Pulau Jawa, karena salah satu yang menjadi perhatian kita adalah di Jawa Barat khususnya. Ini saat ini mungkin bisa dilihat kondisinya belum intens begitu hujannya, Pak. Ini sedikit di Jawa Barat ini, Pak. Ya, ini di sekitar Cirebon, Jawa Barat bagian utara, yaitu Cirebon, Jatiwangi dan sekitarnya. Maka kalau kita melihat kondisi ini kondisi pagi. Berarti kalau pagi kondisinya cuacanya cerah, berawan, itu ada tanda-tanda pengumpulan massa udara dulu. Karena kita tahu ini sudah karakternya seperti itu. Terus menjelang siang itu pengumpulan massa udaranya sudah dilihat jenuh apa tidaknya. Itu kalau sudah jenuh itu baru turun hujan. Perlu diketahui juga sekitar daerah tengah ini, Jawa Barat bagian tengah dan selatan, topografinya itu pegunungan. Kalau pegunungan biasanya secara potensi hujan itu dimulai siang. Kenapa pengaruhnya begitu? Itu kan proses biasanya hujan orografi dari bawah ke bawah ke atas, itu pengumpulan hujan. Pengumpulan massa udara menjadikan hujan di siang hari. Nah, itu kalau suplainya terus-menerus, maka menjadikan hujannya cukup optimum. Pagi ini tampak, nah, berdasarkan data sementara kami, itu di sekitar ini, Jawa Barat bagian sini, terus Jawa Tengah, itu potensi hujan sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, antara menjelang sore dan malam hari menjelang dini hari. Itu termasuk juga, di area Jawa Barat yang saat ini, Garut, Sumedang, itu bagaimana perkiranya untuk hari ini?
Kalau Sumedang relatif lebih hujannya lebih didominasi ringan hingga sedang. Oke. Terus di sekitar ini Tasik, Garut sendiri yang bagian selatan dan timur, Ciamis, daerah-daerah situ. Terus nanti di wilayah Cilacap nanti juga akan siang menjelang sore itu sudah ada pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Oke, karena yang menjadi perhatian adalah saat ini sebenarnya bencana di Garut belum bisa dikatakan sudah berlalu dan sudah merasakan hanya akibat dari bencana yang sudah lewat. Ya. Kemungkinan bahwa intensitas hujan masih tetap tinggi dan tentu saja ini mempengaruhi kondisi tanah di sana, masih adakah ini? Masih. Karena potensi cukup besar, potensi hujannya. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita masih bertahan 1 hingga 3 hari ke depan. Jadi yang perlu diantisipasi dalam hal evakuasi dan mitigasi bencana. Karena saat ini dilakukan oleh teman-teman yang berada di kementerian terkait, Basarnas, TNI Polri, BNPB dalam hal evakuasi dan pencarian korban. Dan itu ini mungkin. tentu mereka harus menjaga keselamatan mereka sendiri dan ini terus ada koordinasi juga antara BMKG dengan Basarnas yang beroperasi di sana dalam memantau kondisi cuaca sampai ini mempengaruhi kemungkinan terjadinya longsor susulan begitu. Ya, jadi kalau terkait dengan cuaca, update-nya kita berikan ke Basarnas, ada Basarnas, instansi terkait, BNPB juga kita berikan informasi apabila cuaca-cuaca yang signifikan juga ada. Kalaupun tidak ada, kan dia akan terus melakukan evakuasi dan mitigasi itu. Oke, dan itu bukan per hari lagi ya? Per itu jam sudah atau? mainnya sudah bukan harian lagi, mainnya jam, jam by jam. Begitu. Jadi turunannya kalau BMKG itu bulanan, terus mingguan, dari mingguan harian, dari harian diturunkan lagi jam-jaman. Jam-jaman. Nah, sore ini Garut akan perakiraannya adalah hujan lagi ya. Intensitasnya? Sedang hingga lebat. Khusus yang bagian timurnya itu kewaspadaan dimungkinkan ada indikasi potensi yang menuju ke sangat lebat. Oke, jadi ini yang harus menjadi perhatian untuk mereka yang bertugas di Garut, untuk warga di Garut, khususnya di bagian timur Garut ya. Ya, di ini Jawa Barat bagian tengah dan selatan, terutama yang di bagian timurnya. Bagian timurnya, oke. Ini tadi kita lebih mendekatkan lagi tadi yang di sini. Oke, di sana ya. Baik, jadi kondisinya Garut hari ini perakiranya akan hujan, khususnya untuk daerah di timurnya, kemungkinan hingga sangat lebat begitu Pak ya. Dan ini harus menjadi perhatian khususnya dari tim yang bertugas di sana. Pak Hari, terima kasih banyak atas penjelasannya pada Sapa Indonesia dan juga pada pemirsa kita pada pagi hari ini.